Oke, saya coba untuk ya iseng-iseng aja ini pengalaman-pengalaman saya. Kebetulan adanya di tempat seperti ini. Jadi saya coba nanti menggambarkan bagaimana keadaan terhadap sesuatu yang kita nilai sebagai dimensi lain. Oke, para sahabat, saya ucapkan dulu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi teman saya mana ini belum datang juga nih. Bagus. Hai, ya, Pak Den, kebetulan nih, saya tungguin tadi. Ya, syukurlah datang duluan ini udah cepet. Nah, lagi ngapain nih Pak Gus? Nah itu kan saya nungguin Pak Din dari tadi nih. Jadi sesuai sama janji saya itu katanya kan Pak Din bilang pengen tahu pendapat-pendapat itu di sekitar kayak daerah-daerah seperti ini. Ya saya kira dimanapun pasti mereka itu ada tetap. Ada. Nah ini yang saya mau ceritakan ini penampakan itu memang buat saya tidak seperti blok-blok jelas gitu. Ada itu, tapi rasa itu memang ada. Dan saya nggak mau mengkiri itu karena memang saya yakin Allah juga memberitahukan bahwa ada hal-hal gaib yang harus dipercayai sama kita sebagai umat Islam juga. Ya. Itu ada ayatnya itu, cuman saya nggak terlalu ke situ larinya. Nah, di sini memang hal-hal seperti ini nih, seperti itu memang selalu ada. Saya pernah juga waktu pada saat pulang masih sore sih, cuma karena kebiasaan saya itu kan kalau dulu tahun berapa itu tahun 96 itu nggak salah itu. Ini jalannya masih bisa ditembus, masih enak jalan itu tembus. Ke tempat saya itu sana kontrakan saya di sana itu masih tembus dia bisa jalan keluar ke depan itu. Dibolak-balik lewat sini saya. Nah waktu itu belum maghrib, di sini belum maghrib. Tapi kok tiba-tiba pas saya masuk mulai dari sana masuk ke gang itu yang terobos ke sini jalurnya, kok saya ada rasa merinding gitu Pak Din. Merinding. Waduh apa nih? Tapi saya yakin oh ini pasti ada di sini. Ya adalah saya nafsi-nafsi aja. Tapi tetap aja mereka kan untuk menunjukkan jati diri itu kan harus bisa. Ini gua datang gitu. Ini gua ada gitu kan. Nggak masalah buat saya sih. Yang penting jangan sampai mengganggu. Udah saya istighfar aja sama ingat aja sama Allah ya udahlah saya biasa lewat sini. Ya udahlah mudah-mudahan semuanya bisa memahami karena saya kan nggak ngelihat, mereka mungkin ngelihat, jadi bisa dimintain maaf gitu lah. Saya lewat sini itu Pak Din, saya itu begitu saya tanpa sadar itu karena saya pikir nggak mau diganggu tapi tetap itu ada bayangan berupa siluet kayak siluet itu gede Pak Din, tapi saya biasa aja lah. Ukurannya seberapa gedenya Pak Gus? Kalau lewatin itu batas-batas pohon itu. Pohon itu. Bayangan gitu ya? Bayangan-bayangan aja. Hitam gitu ya? Hitam bayangan, siluet gelap itu. Padahal masih belum maghrib. Enggak, saya istighfar aja lah. Dan saya kira itu di mana-mana pasti ada seperti itu. Cuma kita nggak usah saling mengganggu aja masing-masing. Di tempat tadi juga begitu sama. Kebetulan saya di sini pas lewat situ. Gitu. Kalau menurut Pak Din gimana nih gambar-gambar seperti ini? Ya kalau saya sih kalau untuk yang kayak gitu ya mungkin macam-macam ya, kayak mungkin Pak Agus ada bisa melihat gitu ya, melihat hal-hal yang gaib gitu kan. Ada juga yang kayak saya ini agak-agak buntu nih kalau yang gitu-gitu jarang dilihatkan gitu ya. Nah, tiap orang beda-beda, tapi kalau soal makhluknya saya percaya ada gitu kan. Makhluk itu memang dia punya alam dia sendiri gitu. Nah mungkin kebetulan saat itu dia lagi gimana terlihatlah sama Pak Agus gitu kan. Jadi Pak Agus ngelihat sosok yang lain dan itu bukan dari dunia manusia gitu. Nah, itu sih kan kita harus percaya gitu dengan hal-hal yang kayak gitu. Betul. Ya Pak Agus. Dan itu bukan cuma saya yang lihat, ya yang suka lewat juga itu, terutama yang suka biasa lewat sini itu biasanya suka ngeliat juga, dilihatin. Ada cerita yang sama. Ada gitu. juga sama gitu. Cuman nggak apa-apa. Oh. Biasa aja. Karena mereka udah biasa mungkin yang lewat sini. Udah nggak apa-apa. Tapi kalau yang belum biasa juga takut juga. Pasti kabur dia buru-buru. Oh iya. Ya kita nggak tahu kalau barangkali makhluk kayak gitu dia barangkali ya dia lebih dulu daripada kita gitu kan. Dia duluan di sini, tiba-tiba manusianya bangun rumah gitu. Nah dia muncul
kitanya kaget gitu kan, karena memang nggak biasa gitu. Tapi kan yang terpenting, kalau menurut saya sih yang terpenting, ya masing-masing aja menghormati wilayahnya. Ya. Itu masing-masing aja, dia alam dia, alam kita, udah masing-masing memahami, dan juga gue pasti mengalami itu. Pasti memahami juga, kan dia juga punya pola-pola peninjauan secara ke depan kan. Kemudian lebih tahu ke depannya kayak apa. Ke belakangnya juga mungkin dia lebih tahu. Oh, asal gua begini, asal manusia begini. Ya wajar lah, dia lebih dulu tahu, dia bisa melihat kita tidak bisa melihat dia. Ya. Nah, itu aja. Terima kasih Pak Agus, ini infonya. Jadi saya lebih tahu karena ini kan pengalaman kisah pribadi yang nyata gitu, yang memang Pak Agus alami ya. Oke. Oh, gitu ya, sahabat. Nah, buat teman-teman nih yang suka dengan cerita ini, silakan subscribe, like, komen, dan aktifkan loncengnya agar mendapatkan info-info terbaru. Dan komen ya, kalau misalnya kalian punya pengalaman yang serupa, silakan komen di kolom komentar. Begitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.